Itu asal asal jauh gitu pun saya ngerasain, eee, suami saya tuh perasaannya tuh semakin dalam gitu ke saya. Selalu beliau yang hubungin saya dulu, selalu nanyain, "Udah bangun Mhm. apa belum?" Kayak kayak gitulah Bun, Mhm yang, mhm. kita bisa ngerasain ya Bun, tulus apa enggak gitu. Terus dari cara telepon, terus saya bilang tuh bucin gitu sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Tadinya klien saya ini diselingkuhi suaminya dengan wanita lain. Ya, sakit banget rasanya. Tapi karena beliau di sini masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka beliau memutuskan untuk menjalani bimbingan bersama saya dengan memanfaatkan cincin Anira sebagai wasilah spiritual untuk memutuskan cinta suami dan si pelakor, sekaligus mengikhtiarkan agar suaminya taubat selingkuh. Satu hal yang bikin saya kagum ya, salut pada klien saya, dan bahkan merasa bahwa potensi keberhasilannya ini sangat tinggi adalah karena beliau orang yang sangat total menjalankan semua arahan saya dengan penuh keyakinan dan kedisiplinan. Ya, beliau juga istiqomah mengamalkan zikir dan melakukan aktivasi energi cincin Anira dari saya. Oke, singkat cerita ya Bun, dugaan saya terbukti benar. Dalam kurun waktu yang gak begitu lama, suaminya sadar dan mulai benci sama pelakor. Ya, si suami ini bahkan ingin sekali bertaubat dan mengulang semuanya itu dari nol. Semakin hari, perubahan sikap suaminya ini semakin baik, lembut, penyayang, dan mesra. Bahkan si suami ini sampai takut banget Bun kehilangan klien saya. Tapi yang mungkin bakal bikin kita heran adalah semakin baik perangai suaminya, semakin klien saya ini justru semakin ilfil dan gak ada rasa. Padahal si suami ini ganti yang mesra takut kehilangan istrinya. Tapi semua tindakan si suami ini tidak membuat klien saya itu bergeming. Bahkan beliau sampai merasa, harusnya aku tuh bisa loh merawat anak-anak sendiri, hidup sendiri tanpa suami. Artinya, secara batin beliau merasa mandiri. Beliau bisa bahagia tanpa dibahagiakan suami. Tapi, justru di titik ini beliau malah merasa galau dan merasa tidak harus memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangganya. Sahabat Bunda, ini bisa jadi pelajaran buat sahabat Bunda sekalian dan terutama buat klien-klien resmi saya ya, bahwa ketika kita sudah fokus mencintai diri sampai pol, berusaha membahagiakan diri kita dan fokus ke kebahagiaan kita, menguatkan aura positif dalam diri kita, secara otomatis suamilah yang jadi bucin ke kita. Kenapa? Ini rumus Bun. Semakin kita sayang pada diri kita, apalagi kita berusaha menjadi hamba yang dicintai Allah dengan terus mendekatkan diri kepadanya, Allah juga akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, secara otomatis alam semesta ini digerakkan untuk mencintai kita. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada dunia, "Wahai dunia, perbudaklah orang-orang yang mengabdi kepadamu dan mengabdilah kepada orang-orang yang tunduk kepadaku." Dan inilah yang dialami oleh klien saya tadi. Di saat beliau sudah mengesampingkan harapannya terhadap suami dan lebih fokus memperbaiki diri di mata Allah dan menjalani ikhtiar lahir batin, justru Allah yang mengembalikan hati dan kesetiaan suaminya. Dan parahnya, di momen seperti ini, beliau sudah tidak lagi mengharapkan suaminya. Nah, karena itu, di sini saya menganjurkan 3 hal untuk beliau yang sedang galau mengenai rumah tangganya. Yang pertama, saya minta beliau untuk mengingat kembali alasan pertama beliau berikhtiar memperjuangkan agar suaminya itu sadar dan taubat. Ya mungkin saat itu beliau ingin berjuang menjaga keutuhan rumah tangga demi bisa dicintai lagi oleh suami, punya keluarga yang utuh dan sebagainya. Saya minta beliau untuk meresapi dan mensyukuri hajatnya yang sudah dikabulkan oleh Allah ini. Yang kedua, karena beliau merasa sulit untuk kembali cinta kepada suami, maka saya anjurkan beliau untuk meningkatkan level niat beliau. Mungkin yang tadinya hanya sebatas ingin merasakan cinta dan kebahagiaan rumah tangga, sekarang diniatkan untuk ibadah mencari ridha Allah. Jadikan ini sebagai ladang pahala
jangan hanya bersandar pada cinta. Ya, yang namanya cinta itu selalu berubah-ubah kadarnya. Hari ini cinta, besok hampa. Hari ini biasa aja, besok bisa kangen banget. Makanya, di sini saya juga berikan anjuran yang ketiga untuk beliau, yaitu tetap berkomitmen untuk saling menunjukkan akhlak yang baik dengan suami. Ya, saya minta beliau untuk menyempatkan waktu untuk deep talk ya, dan sharing-sharing dengan suaminya. Ya, ngomongin sikap yang seperti apa yang berkenan di hati suami dan apa yang tidak berkenan. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, saya termasuk yang meyakini bahwa cinta itu bisa ditumbuhkan kembali. Nah, untuk kasus hilang cinta semacam ini, kalau penyebabnya karena luka batin, artinya luka batinnya perlu diterapi dulu agar cepat hilang. Selebihnya ya dengan akhlak dan perilaku yang baik, disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Nanti Allah yang akan munculkan kembali rasa cinta dalam rumah tangga Bunda. Begitu ya Bun? Oke, itu tadi pengalaman klien saya yang semoga bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dan buat sahabat Bunda yang ingin mengikuti jejak beliau untuk mengembalikan cinta suami, bisa mendaftar bimbingan dengan saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.